selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengingatkan suami yang masih sering maksiat, diantaranya mabuk dan sering ke diskotik bersama istri mudanya? Sementara beliau adalah kepala rumah tangga dan sebagai istri tua digantung, tapi masih dikasih nafkah lahir dan batin. Sudah 2 tahun tidak. Bagaimana solusinya Buya? Terima kasih. Nasihat buat istri tua. Namanya siapa? Anggap saja namanya Fulanah. Fulanah Khair. Maka saya sampaikan kepada Fulanah Khair, suamimu sudah tertarik kepada wanita lain, akhirnya menikah. Pertama, suamimu orang yang takut kepada Allah. Buktinya dia menikah, bukan berzina. Karena sudah diskotik identik dengan perzinahan. Ternyata suamimu masih baik. Dia masih melakukan yang halal, menikah. Insya Allah dia bukan berzina. Hanya mungkin yaitu tanda mabuk sama main di diskotik dengan istri mudanya. Maka kepada Fulanah Khair ini saya nasihati, bersainglah engkau. Jangan bersaing dengan istri mudanya, pasti kalah anda, jauh umurnya. Tapi bersainglah engkau wahai Fulanah Khair dengan Fulanah Khair yang dulu. Maksudnya apa? Buat perubahan dong pada dirimu, ya. Pelayananmu yang lebih, senyummu yang banyak. Biasanya kalau sudah suaminya menikah lagi itu tambah jelek, cemberutnya iya, wah marah-marah terus dan sebagainya. Wah ini kurang strategi. Memang kami himbau kepada kaum laki-laki jangan main nikah lagi. Itu bahaya, tidak gampang ya. Ada tanggung jawab di hadapan Allah yang besar. Tapi bagi istri yang sudah terlanjur menemukan suaminya semacam itu, jadilah istri yang cerdas. Tarik kembali suamimu dengan apa? Dengan kelembutanmu. Rebut kembali, jangan menyuruh cerai, enggak. Jadi sang istri tersebut justru dia meningkatkan pengabdiannya karena Allah Subhanahu wa taala, pelayanannya karena Allah. Bersainglah Fulanah tadi dengan dirinya. Membuat perubahan. Membuat perubahan. Dari segi bijaknya, pelayanan, kemudian sampai ada wibawa di hadapan sang suami. Baru nanti layak bicara di situ. Kalau setiap hari hanya marah-marah terus dan marah-marah terus, maka ketahuilah apa yang terjadi saat itu. Suami itu bukan tambah dekat. Nah, adapun untuk mengingatkannya baru nanti marhalah selanjutnya. Langkah selanjutnya baru mengingatkan. Rubahlah dirimu dulu. Dan kelihatannya dia wanita baik ini. Istri tua tadi wanita baik. Dia sudah dimandu, bukan memikirkan yang lain, memikirkan apa? Bagaimana suaminya baik. Dia baik benar itu. Itu perempuan yang soleha. Dengan kesolehan anda, insya Allah anda bisa merubah suami anda yang bertanya tadi. Yang dipikirkan hanya bagaimana suaminya adalah benar, tidak pergi ke diskotik lagi, tidak mabuk lagi. Nah itu proses ya. Paling mudah adalah dekatkan mereka ke majelis mulia. Maka agar dia nyaman dengan anda bikin dia nyaman dengan istri keduanya. Jadi begini. Ini nasihat kadang. Ambil hati suamimu. Yang bertanya tadi. Insya Allah baik semuanya keluarganya. Anda tidak usah berpikir. Ini yang bertanya ya. Anda tidak usah mikir diri anda. Saya nasihati kepada yang bertanya. Ambil hati suami wahai wanita Fulanah Khair. Ambil hati suami. Caranya bagaimana? Baik-baiklah engkau dengan istri keduanya. Maka ketahuilah suamimu akan jatuh cinta kepadamu. Dan setelah itu akan dengar omonganmu. Itu kunci yang jarang dipakai. Padahal habis kalau seandainya suami ingatkan, bang, abang menikah lagi loh ya, tanggung jawab. Bukan tanggung jawab bang yang. Sekarang harimu kesana bang. Tolong bang tanggung jawab istrimu di hadapan Allah. Jangan sampai ini terus dikit-dikit, abang bang, suami istrimu bang. Akhirnya suami itu yang mula-mula waktu menikah dengan istri kedua dengan menggantungkan istri pertamanya, akhirnya Pak, ya Allah istriku kok selalu mengingatkan saya. Abang tanggung jawab di hadapan Allah bang ya, nafkah lo ya, jangan sampai enggak dengan istri keduamu, jangan sampai dolim lo ya bang, jangan sampai ini bang. Setiap hari kok istri pertamanya nasihati begitu, jatuh cinta lagi tuh suami. Akhirnya apa? Istri keduaku malah nggak sebaik kamu, bisa begitu. Kembali lagi nanti. Tapi kalau nyuruh cerai nggak boleh. Ini adalah cara untuk mengembalikan hatinya. Tapi kalau dimusuhi ya bisa saja dibuang semuanya pada akhirnya. Perang, berantem terus dan sebagainya. Sudah terjadi. Akan tapi masalah ini yang sebetulnya ditanyakan adalah masalah bagaimana nasihati. Nggak bisa nasihati serta merta begitu. Wong kondisinya kurang baik kok.
hubungannya juga kurang mesra, kurang indah, mau nasihati. Ya nggak bisa didengar, perang, lembut dulu, berbaik-baik dulu, baru nanti akan berikan nasihat. Kemudian nasihat yang terakhir, ini berkenaan dengan ini karena ada masalah poligaminya. Wahai kaum pria, poligami adalah diperkenankan, akan tapi bukan untuk main-main. Dan Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Dan jangan pakai slogan sunnah-sunnah, belum tentu sunnah bagi Anda. Sunnah Nabi yang artinya Nabi pernah melakukan, iya, tapi bagi Anda belum tentu sunnah. Sebab menikah dengan satu istri pun ada yang haram hukumnya kok. Apalagi istri dua atau tiga. Jadi waspada, koreksi dirimu sendiri, kemampuanmu, apakah sudah seharusnya Anda menikah atau tidak. Tapi kalau sudah waktu menikah, memang tidak ada yang bisa menghalangi, karena itu adalah halal yang diizinkan. Tapi ingat, tanggung jawab di hadapan Allah, supaya tidak main-main. Jangan coreng nikah dua, jangan coreng poligami dengan perilaku Anda yang seenaknya. Ini adalah masalah poligami bagi suami. Dan juga nggak usah dibahas, dikit-dikit ngomong sama istri, aku akan nikah lagi. Sakit hatinya dia. Nggak usah diam, nggak usah banyak ngomong. Di sisi lain, hai para istri, karena poligami ada, jangan menentang poligami. Dan jangan banyak ngomong di rumah tentang poligami. Suaminya keluar saja, awas bang, jangan nikah lagi loh. Nggak ada apa-apa tiba ngomong begitu. Apaan ini? Diam saja sama-sama. Cuman kadang-kadang suami itu langsung dikit-dikit nikah lagi. Istrinya juga begitu, awas jangan nikah. Apa bro? Poligami adalah ada secara syariat, akan tapi hei kaum pria waspada. Jangan, hati-hati. Anda tanggung jawab besar di hadapan Allah. Hei para wanita, jangan ingkari poligami, Anda mengingkari syariat. Jadi harus adil di sini, hati-hati. Semuanya benar. Kalau harus melakukan poligami, harus dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata suamimu sudah terlanjur poligami, jangan mau masuk neraka. Berbaik-baiklah. Damaikan hati. Saya nggak bisa damai, tata hatimu, perjuangan. Kemudian para suami harus adil. Jangan sampai gara-gara nikah lagi tidak adil. Itu adalah besar hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak bisa adil, harus minta maaf dan harus ridho yang tidak diperlakukan tidak adil. Harus ridho, seperti Sayyidah Saudah waktu pada zaman Nabi, dia merelakan harinya untuk diambil oleh Siti Aisyah karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.